Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barokah dan pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu itu kata Kanjeng Nabi, tahuffuhul malaikah bi ajnihatiha. Senantiasa dikelilingi oleh para malaikat. Mereka berbaris sampai ke langit dunia karena kecintaannya kepada majelis ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita hari ini adalah tentang nikmatnya ibadah. Bapak Ibu, makan terasa enak, terasa nikmat ketika kita lapar. Minum terasa nikmat ketika kita haus. Tidur pun terasa nyenyak ketika kita ngantuk. Kenapa? Karena kita butuh dengan itu semua. Nah, ibadah yang kita lakukan, apakah itu sholat, puasa, haji, ngaji, zikir, doa, maupun ibadah-ibadah yang lainnya akan terasa nikmat kalau kita sudah butuh dengan ibadah itu. Dia bukan sekedar kewajiban, tapi adalah kebutuhan jiwa kita. Tentu bukan kebutuhan jasadi. Kan manusia itu Bapak Ibu terdiri dari 3 unsur. Jasadian, aklian, dan ruhian kita. Fisik, akal, dan jiwa kita. Masing-masing ada kebutuhannya. Fisik ada kebutuhannya. Makan, minum, tidur, tempat tinggal, pakaian. Ya, makan aja ya seharinya sekali sampai 2 kali. Belum tambocie. Ya, itu kebutuhan fisik. Akal kita ada kebutuhannya. Ya, butuh ilmu pengetahuan, informasi. Pagi-pagi penasaran kita kalau belum melihat berita apa di televisi hari ini. Atau belum buka medsos, ada info apa hari ini. Itu kebutuhan akal. Nah jangan lupa jiwa kita itu juga ada kebutuhannya. Tapi kebutuhan jiwa ini tidak bisa hanya diisi dengan nonton hiburan. Tidak hanya bisa diisi dengan nyanyi-nyanyi. Dia ada kebutuhan jiwanya yaitu zikir, doa, dan ibadah. Manusia di dalam Islam akan terpenuhi kebutuhannya baru akan merasakan kebahagiaan. Atau manusia merasakan kebahagiaan jika terpenuhi 3 kebutuhan itu secara seimbang. Baik kebutuhan fisik, kebutuhan akal maupun kebutuhan jiwa kita. Nah, ibadah yang kita lakukan bagaimana kita rasakan sebagai sebuah kebutuhan bukan beban. Coba Bapak Ibu, sekarang yang kita rasakan senang dan bahagia itu ketika sholat atau selesai sholat? Selesai sholat. Kalau ketika sholat kan kita ngedumel kalau imamnya lama. Ya imam lama banget dah. Giliran imam yang Fatihahnya 1 napas, ini imam favorit gua kan gitu. Kenapa? Karena kita masih menganggap ibadah sebagai beban. Puasa coba hari pertama, muka udah pucet banget dah. Ya kalau ditanya, gue lagi puasa nih. Kesiksa banget. Tapi begitu mau lebaran, 2 hari lagi lebaran. Kesiksa banget dengan puasa karena kita masih menganggapnya sebagai beban.
Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Padahal sholat yang kita lakoni, puasa yang kita kerjakan, dan ibadah yang lainnya baru akan dirasakan kenikmatannya kalau kita sudah anggap sebagai kebutuhan jiwa kita. Seperti butuhnya fisik kepada makan, seperti butuhnya fisik kepada tidur, seperti butuhnya badan kepada pakaian. Bapak Ibu, ada satu ibadah yang orang merasakan kebutuhan dan merasa nikmat. Apa itu? Haji. Coba tanya Pak Haji, kapok nggak naik haji? Tidak ada orang kapok naik haji. Jangankan yang belum, yang sudah aja pengen balik lagi. Padahal ibadah haji begitu berat. Tapi kenapa tidak ada orang yang kapok? Karena dia merasakan kenikmatan, dan kenikmatan itu dirasakan karena kita sudah menganggap ibadah bukan beban yang menyiksa, tapi kebutuhan jiwa. Pertanyaan lanjutan adalah, apa buah daripada ibadah? Nah, kalau ketika kita sudah menjadikannya sebagai kebutuhan jiwa kita. Pertanyaan ini langsung dijawab oleh surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Rabb kalian, kepada Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi buah atau natijah daripada ibadah itu adalah takwa. Kemudian mungkin kita bertanya juga, apa sih faidahnya, manfaatnya kalau kita menjadi orang bertakwa? Bapak Ibu, banyak sekali janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita manakala kita sudah mampu menggapai ketakwaan, buah dari ibadah yang sudah kita rasakan sebagai kebutuhan jiwa. Apa itu? Yang pertama adalah selalu dimudahkan segala urusan. Siapa yang tidak mau dimudahkan urusan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, buah dari ibadah sebagai kebutuhan hidupnya, Allah akan mudahkan segala urusannya. Urusan apa? Urusan apa saja. Urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan anak, urusan jodoh anak, urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan apa saja Allah akan mudahkan. Manakala kita sudah menggapai ketakwaan, buah dari ibadah sebagai kebutuhan. Yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah selalu diberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bapak Ibu, hidup itu memanage masalah. Tidak ada orang yang hidup tidak punya masalah. Tetapi bagi orang bertakwa, masalah apapun yang dihadapi, Allah selalu berikan jalan keluarnya. Ada masalah, ada jalan keluarnya. Ada persoalan, ada solusinya. Ada kesulitan, ada alternatifnya. Itu janji Allah yang kedua. Yang ketiganya, rizki dijamin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya sering mengatakan orang bertakwa itu tidak perlu kaya. Yang penting tuh ya, waktu butuh ayah. Itu kata orang Bogor. Pas-pasan, pas butuh, pas ada. Pas mau nikahin anak, ada. Pas mau berangkat umroh, ada. Pas tetangga mau jual rumah, rumahnya ngerendeng sampai punya kita, murah lagi, ada. Dari mana jalannya? Allah akan berikan, yang penting menempuh ikhtiarnya. Itu janji Allah kepada kita. Amin. Itu di dunianya.
Di akhiratnya bagaimana? Di akhiratnya disediakan sorga, Masya Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ar uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi yang bertakwa. Itu diantara janji Allah kepada kita manakala kita mampu menggapai ketakwaan sebagai buah, natijah, hasil dari ibadah yang kita lakoni manakala ibadah itu sudah jadi kebutuhan jiwa kita. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu maka saya ingin mengajak kita, termasuk saya di dalamnya, mari ibadah yang kita lakoni jangan dianggap beban yang menyiksa, tapi jadikan sebagai sebuah kebutuhan jiwa. Sehingga kita nikmat melakoninya dan benar-benar berbuah takwa dengan semua janji yang Allah janjikan tadi. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati DKM Masjid Al-Barakah Keradenan Bogor, Sukahati, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Satu hari Nabi pernah berkata, barang siapa yang mencari nafkah dengan cara yang baik, lalu tidak berbuat zolim dan memperbanyak ibadah, maka dia akan masuk ke dalam sorga. Sahabat bertanya, ya Rasul, potret kayak begitu hari ini masih banyak dikerjakan umatmu. Apa kata Nabi? Kondisi kayak begitu nanti akan datang sepeninggalan aku. Bapak Ibu saudara-saudara, kita saksikan dewasa ini orang sudah tidak lagi memperdulikan cara mencari nafkah. Orang tidak memperdulikan lagi cara mencari nafkah. Kenapa? Kebutuhan hidup meningkat, persaingan hidup jadi ketat. Bagi orang yang memiliki kesabaran, tentu dia dalam kondisi taat peraturan. Tapi orang yang tipis imannya, dia akan menghalalkan segala cara, tidak peduli mencari sumber nafkah dan mata pencahariannya. Jangankan yang halal, yang subhat, yang haram juga ikut pasti bakalan diembat. Kenapa? Karena persaingan hidup yang ketat, kebutuhan hidup yang makin meningkat. Orang sudah tidak lagi memperdulikan dari mana sumber pencaharian dan cara mencari nafkah. Ini salah satu sebab kita melaksanakan ibadah, kita kerjakan ibadah cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Akibatnya ibadah yang kita lakukan hampa, tidak membekas, tidak bisa membentuk kepribadian dalam kehidupan kita. Kenapa? Salah satu unsurnya yang masuk ke dalam perut kita, yang kita pakai, yang kita punya bersumber dari barang-barang yang haram. Na'udzubillah min. Kalau toh mengerjakan ibadah cuma sekedar menggugurkan kewajiban, maka ibadahnya tidak punya dampak. Mengerjakan ibadah tidak ada rasa manisnya sama sekali. Kenapa?
ibadah cuma dijadikan hanya sekedar kewajiban. Maka orang kayak begini kalau saudara lihat nggak usah heran. Ibadahnya dikerjain nggak punya dampak. Cuma sekedar gugurin kewajiban. Sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sedekahnya mau, korupsinya lebih gede dari yang disedekahin. Ibadah yang dilakukan tidak punya dampak, dikerjakan tapi nggak ada rasa manisnya sama sekali. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena itu harus kita jaga apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang masuk ke dalam badan kita, apa yang kita pakai, apa yang kita punya. Jangan sampai tercampur dari barang-barang yang haram. Kenapa? Ini menyebabkan ibadah kita kerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kedua, bahaya yang tidak kalah lebih besar dari yang pertama adalah menggunakan barang-barang yang kita cari statusnya haram. Kalau ini terus kita kerjakan, yang kedua, selain tidak menemukan manisnya beribadah, membuat hati kita makin keras. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau sesuatu yang kita hasilkan dari barang yang haram membentuk hati kita, membatu, keras, nggak bisa diomongin sama orang. Distelin pengajian, channelnya malah diganti. Kenapa? Hatinya membatu, kupingnya budeg. Orang kalau hatinya membatu, kupingnya mungkin dengar, tapi nggak mau mendengar nasihat yang baik-baik. Kenapa? Yang dihasilkan dari barang yang haram, hatinya keras. Udah tahu 12:30 TV One ada Damai Indonesiaku, dipindahin channelnya, budeg. Kenapa? Hatinya membatu. Yang masuk ke badannya, yang dia pakai, yang dia punya, tercampur dari barang yang haram. Mana mungkin bisa merasakan manisnya ibadah kalau yang kita lakukan ternyata bersumber dari hal, jangankan haram, mungkin saja subhat, itu mampu membuat hati kita jadi beku, hati kita jadi batu. Kita lihat sebaliknya, kalau hati sudah membatu gara-gara dari barang yang haram, manis ibadah sudah tidak lagi ditemukan, hatinya tidak peka, mendengar nasihat tidak berdampak dalam kehidupannya, maka orang kayak begini nih nanti yang muncul efek negatif. Sudah hatinya batu, hidup berperilaku seenak udele dewe. Bukankah dalam Islam tujuan diciptakannya kita sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah? Betul. Ibadah tuh ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh mengantarkan kita menjadi hamba yang soleh secara sosial. Kalau ibadah mahdoh mengantarkan kita soleh secara pribadi. Tapi ini harus dikejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ibadah mahdoh yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Justru itu kebutuhan, melahirkan ibadah ghairu mahdoh, soleh secara pribadi, soleh secara sosial. Ini namanya ibadah yang kita kerjakan, dampaknya baik, dampaknya bagus. Bukan cuma soleh secara pribadi, lebih dari itu, soleh secara sosial, berbuat kebaikan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Itu ibadah secara umum. Insyaallah nanti kita teruskan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Kalau tujuan kita manusia disuruh beribadah kepada Allah, itu artinya Allah nyuruh kita jadi manusia, jadi makhluk yang pinter dan cerdas. Kenapa? Ibadah itu harus kita laksanakan berdasarkan dengan ilmu. Ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita tahu, ilmu yang kita pahami mengantarkan kita kepada kesempurnaan ibadah. Di ujungnya buah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau agama nyuruh kita beribadah, itu artinya kita disuruh jadi manusia yang cerdas dan pintar. Kita tahu ibadah tanpa ilmu akan melahirkan kehampaan. Lagi-lagi saya kembali ke awal. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya beribadah kalau ilmunya kita tidak punya? Kalau baca sirah-sirah orang soleh, sejarah-sejarah orang soleh, mereka sangat luar biasa menikmati ibadah yang mereka lakukan karena memang didasari dengan ilmu. Pernah satu hari salah seorang sahabat dalam satu peperangan terkena panah, sakit, nyeri luar biasa. Ketika ingin dicabut anak panah itu dari tubuh sahabat, sahabat bilang, jangan kau cabut anak panah ini sekarang. Sebentar, saya ambil air wudhu, saya melaksanakan sholat 2 rakaat. Ketika sholat itulah nanti kau cabut anak panah yang nancep ke badan saya. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, lagi tahiyat, dicabut anak panah dari badannya, tidak terasa sama sekali. Kenapa? Sahabat sedang melaksanakan nikmatnya ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Benda tajam dicabut dari badannya, nggak terasa ketika sholat. Kita kena paku aja jadi alasan kagak sembahyang. Karena itu harus didasari dengan ilmu. Nah, mumpung acara tablik akbar siang ini TV One, saya ingin titip pesan. Adik-adik saya Keradenan Sukahati Cibinong, Masjid Al Barokah. Adik-adik saya para remaja, para pemuda muslim, hadirlah di majelis-majelis ilmu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kualitas ibadah yang mengantarkan kita kepada takwa. Hadir di majelis-majelis ilmu, cari guru sebanyak-banyaknya. Tapi pesan saya cuma satu, hadir di majelis ilmu, cari guru, lihat-lihat juga silsilahnya. Nyari guru, lihat juga silsilahnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Cari guru sebanyak-banyaknya, tapi kalau keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, mendingan kagak usah. Silsilah itu perlu. Ilmu yang kita punya itu harus mengantarkan kita jadi manusia beribadah yang punya makna, bukan ibadah yang cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Bu, apa juga dalam hidup ini ada ilmunya. Beribadah tanpa ilmu tidak bisa mendapatkan nikmat. Sedangkan ibadah yang kita lakukan nilainya kosong, nggak punya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ilmu yang mendasari nilai ibadah itu mengantarkan seorang hamba menjadi makhluk yang bertakwa. Nilai takwa yang didasarkan ilmu inilah yang menjadi harga kita sebagai manusia. Nih, harga kita manusia itu kan takwa.
yang mengantarkan kepada jalan takwa diantaranya ilmu. Harga kita sebagai hamba adalah nilai takwa. Wajar, lumrah. Di dunia ini apa sih yang gak ada harganya? Harga tuh tergantung sesuai potensi. Coba lihat, ada binatang bentuknya kecil, harganya mahal. Apa? Perkutut. Potensi yang bikin dia mahal di mana? Di suaranya. Ada lagi binatang cuman gede bentuknya doang. Harganya bisa sama dengan kondisi perkutut. Apa? Kebo. Di mana potensi harga kebo? Pada dagingnya. Beda-beda tuh. Kita harganya di mana? Nilai takwa, potensinya ilmu yang mendasari ibadah. Itulah nilai takwa kita kepada Allah, bukan yang paling merdu. Kalau yang paling merdu dialah yang bertakwa, sorga penuh sama penyanyi. Kita di emperan doang mungkin. Kalau nilai sorga terletak pada harga daging, yang paling gemuk. Sorry yang gemuk, maaf. Tapi nilai takwa itulah harga kita seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kita pada nilai takwa, ibadah yang didasarkan dari ilmu. Karenanya ajaran Islam nyuruh kita nih makhluk manusia menjadi hamba yang cerdas dan pinter. Karena itu untuk menyempurnakan ibadah maka didasari dengan ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Walaupun waktu kita sangat singkat, insya Allah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja hampir serupa, yang akan semakin memberikan penegasan kepada kita betapa pentingnya kita meningkatkan level dalam menikmati ibadah. Ada satu contoh kasus yang akan dijawab oleh Kiai Ade. Nah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu-ibu ini punya anak kecil. Ketika saya sholat, anak ini mengganggu saya. Bahkan ketika saya sholat, ruku, sujud dan seterusnya menarik mukena saya. Nah, pertanyaannya, lantas kualitas sholat saya seperti apa? Iya. Silakan. Ini pertanyaan yang realistis dalam kehidupan sehari-hari, wabil khusus ibu-ibu. Tentu contoh yang terbaik dalam sholat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa riwayat yang sampai kepada kita itu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong cucunya. Ya, dalam hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab. Umamah binti Zainab. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil menggendong cucunya Umamah binti Zainab. Umamah ini anak perempuan, ya, putri dari Zainab binti Muhammad SAW, putri Kanjeng Nabi sendiri. Jadi cucu beliau. Wahua ya ummun nas fil masjid. Padahal beliau sedang jadi imam di masjid. Nah, bagaimana pelaksanaannya beliau sholat sambil menggendong cucunya? Ya, idza qoma hamalaha wa idza raka'a wa sajada wada'aha. Ketika beliau berdiri, beliau memangkunya. Ketika beliau ruku dan sujud, diletakkannya. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa selama gerakan-gerakan itu tidak merusak ya rukun sholat secara keseluruhan, maka tidak ada masalah ketika kita sholat sambil menggendong anak atau cucu. Apalagi sekedar ditarik mukena. Nah, kalau sampai terbuka kelihatan rambutnya, terbuka kauratnya, tinggal langsung ditutup saja. Insya Allah sholatnya tetap sah dan tetap sempurna. Tidak perlu mengulangi lagi Kiai. Tidak perlu diulangi. Wallahu a'lam shawab. Baik, terima kasih Kiai. Berikutnya Ustadz Fikri. Pertanyaan menarik. Kenikmatan ibadah ini sesungguhnya diperoleh karena pembiasaan atau karena Allah sendiri memberikan hadiah untuk menikmati ibadah itu sendiri? Boleh jadi hal pertama pembiasaan.
Pembiasaan kemudian jadi kebiasaan. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, didiklah anakmu dengan ajaran-ajaran agama mulai sedini mungkin. Ketika umur 9 tahun mereka sudah meninggalkan kewajibannya, maka Nabi boleh mengatakan pakai pukul lah. Pukul dalam artian yang mendidik, bukan nyakitin. Pukul tuh mukul yang tidak menyakiti. Tapi itu menandakan ketegasan sebagai orang tua. Karenanya memang boleh jadi harus dibiasakan karena akan menimbulkan kebiasaan. Itu bisa dilakukan pertama dari lingkungan keluarga, bapak dan ibunya yang membentuk kebiasaan itu. Kalau dia sudah biasa, tumbuh dia jadi dewasa, udah kebiasaan, habit. Nah yang kedua, pertama soal keluarga, bapak dan ibunya yang membentuk kebiasaan itu. Yang kedua, bapak dan ibu harus mengetahui kalau kebiasaannya sudah terbentuk, maka tinggal mengarahkan supaya kebiasaan itu akan terus ada selama-lamanya. Bagaimana caranya? Masukkan anak salah satunya di pondok pesantren supaya ilmunya yang dia dapat nanti akan menunjang kebiasaan yang sudah dia miliki sejak di rumah. Dan nyekolahin anak di pesantren, nimba ilmu anak di pesantren itu bukan niatnya, bukan buat bikin pinter anak, tapi biar anak lebih sinkron antara ibadah yang dia sudah dapat dari lingkungan keluarga dengan ilmu yang dia dapat dari pesantren. Yang kedua, Bu, hei, nyekolahin anak di pesantren belaga budeg loh. Nih buat ibu-ibu saya kasih tahu, nyekolahin anak ke pesantren jangan khawatir masa depannya, Allah yang jamin. Kenapa? Ilmu ibadahnya dia dapat. Nggak usah khawatir nyekolahin anak di pesantren masa depannya. Coba lihat, saya belum pernah sampai sekarang dengar ada santri yang hidupnya keblangsak. Ada apa enggak? Enggak, saya santri nih. Dari dulu sampai sekarang, sampai tutup mata, saya tetap seorang santri. Kiai Haji Ade ini santri beliau. Guru-guru yang lain santri. Belum pernah saya dengar ada santri hidupnya belangsak. Manfaat insya Allah. Ngapain lu tong jadi santri ke pesantren, ntar udah gede lu paling juga jadi tukang tahlilan. Salah punya pemikiran kayak begitu mah. Sebab yang terpenting adalah ilmunya yang dia dapat dengan kebiasaannya di rumah dibentuk dari ibu dan bapak ini akan matching. Kalau sudah matching, insya Allah anak kayak begini akan mengangkat derajat dan martabat kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, kembali ke Kiai Ade, ini ada contoh kasus Rasulullah, bagaimanakah menjelaskan sebuah hadis ketika Rasulullah sholat kakinya sampai bengkak. Kemudian ada juga ketika sahabatnya ikut makmum di belakangnya, dipikir setelah Al-Baqarah selesai, Rasulullah melanjutkan lagi. Nah ini kan tingkat menikmati ibadah itu sendiri dalam level yang sangat tinggi. Lantas bagaimana dengan kita-kita ini Kiai? Bagaimana menjelaskan ini Kiai? Iya, ini luar biasa ya. Ada satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, ya. Mintalah tolong kepada Allah bis-sabri, dengan kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji, was-shalah, dan salat. Wa innaha, dan hal itu mudah diucapkan, tidak gampang dilaksanakan, mudah diceramahkan, tidak mudah dipraktekkan, lakabiratun, ya, cukup berat. Illa, tapi ada yang gampang, ada yang mudah, yaitu al-khasyiin, orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk di sini ditafsirkan oleh surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyiun. Berbahagialah, sukseslah orang-orang beriman. Siapa mereka? Mereka-mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi kunci dari pertanyaan tadi, Kanjeng Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya terlalu lama sholat malam, sampai Ibu Aisyah mengeluh,
Ya Rasulullah, engkau ini pasti masuk surga, dosa-dosamu sudah terampuni dan tidak pernah melakukan maksiat. Ya mbok jangan gitu-gitu amat gitu. Wong amat aja nggak begitu gitu. Kok sampai bengkak kakinya. Ya, terus tadi ya para sahabat Ibnu Abbas bermakmum di sebelah kanan. Begitu selesai Al-Baqarah, kirain mau selesai, ternyata nyambung Ali Imran, nyambung An-Nisa sampai Al-Maidah. Bayangkan satu rakaat Al-Baqarah 286 ayat, tambah Ali Imran 200 ayat, tambah An-Nisa 176 ayat, dan luar biasa. Nah itu kuncinya ada pada satu kata, yaitu khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu ya sebenarnya pengertiannya sederhana. Kita sadar bahwa kita sedang sholat. Tetapi implikasi khusyuk adalah di luar sholat. Tadi kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji dalam mengarungi kehidupan. Maka mengukur kehusyuan kita adalah bukan sekedar menikmati ibadah sampai seperti digambarkan oleh Kanjeng Nabi tadi, kaki beliau bengkak-bengkak atau sampai sahabat mengatakan bisa 4 surat dalam satu rakaat. Tetapi di luar sholat dalam kehidupan teraplikasi, terrealisasi. Menghadapi kehidupan kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji yang biasa kita sebut dengan sabar. Kiai, kalau kita kembangkan tentang ranah tentang khusyuk, bahkan sampai ada kursus sholat khusyuk. Nah, tetapi ternyata belum juga mencapai pada tingkat khusyuk. Ini sendiri bagaimana menanggapi ini? Karena khusyuk itu sekali lagi pengertiannya sangat sederhana. Khusyuk itu bukan tidak melihat apa-apa. Makanya kita dilarang justru ketika sholat itu merem. Khusyuk tetap melihat sesuatu. Khusyuk bukan tidak mendengar apa-apa. Buktinya kita dilarang berisik kalau ada orang sholat. Karena khusyuk tetap mendengar sesuatu, tetap melihat sesuatu. Kalau tidak melihat sesuatu, tidak mendengar sesuatu bukan khusyuk, tidur. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Rabb, luruskan pemahaman agama kami, panduan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Sejahterakan dunia kami, tempat kami menapaki kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Sukseskan akhirat kami, tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan adalah tambahan segala kebaikan bagi kami dalam umur yang barokah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Rabb, perbaikilah segala akibat urusan kami. Wa ajirna min hijid dunya wa adzabil akhirah. Jauhkan kami dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ila amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Rabb, kami memohon surgamu dan semua yang mendekatkannya, baik perkataan maupun perbuatan, dan kami berlindung dari nerakamu dan semua yang mendekatkannya, baik perkataan maupun perbuatan. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ya Rabb, jangan engkau biarkan dosa pada kami kecuali engkau ampuni. Wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Tiadalah hajat duniawi dan ukhrawi yang itu baik bagi kami dan engkau ridhoi kecuali engkau kabulkan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal abidin, Allahumma ja'alna mu'minin haqqa, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadikas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.